Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ariyanti. Saya dari Universitas Terbuka UPBJ Palu dengan NIM 053597873. Berikut ini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan sketsa produk pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng yang berkualitas. Berikut ini adalah pemaparan materi tentang pengolahan tersebut. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Buah kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak mentah dan selanjutnya diproses menjadi minyak goreng yang berkualitas dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Tinggi kebutuhan minyak goreng di rumah tangga, restoran, usaha kuliner, dan industri makanan menjadikan usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng sebagai bisnis yang menjanjikan. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha ini juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan kelapa sawit. Berikut adalah tujuan utama dalam mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng, yaitu mengelola hasil perkebunan kelapa sawit menjadi produk nilai jual yang tinggi. 2. Menyediakan minyak goreng yang berkualitas bagi masyarakat sekitar. 3. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan petani sawit. 4. Yaitu membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng yaitu buah sawit kecil ini ternyata bisa menjadi minyak goreng loh. Semua dimulai dari tandan buah sawit yang dipanen dari pohon yang tinggi. Buah dipisahkan dari tandannya pakai mesin berputar panas. Lalu buah dihancurkan sampai dagingnya lembek dan keluar minyak. Minyak mentahnya masih kotor, gelap, dan bercampur serat. Minyak disaring untuk memisahkan ampas dan kotoran kasar. Kemudian dipanaskan agar air dan sisa kotoran menguap. Proses pemurnian bikin warna minyak jadi lebih cerah. Bau menyengat dihilangkan lewat proses deodorizing khusus. Akhirnya jadi minyak yang jernih, siap masuk botol untuk dijual. Dari kebun sawit ke dapur, ternyata prosesnya panjang banget. minyak goreng digunakan oleh kebutuhan rumah tangga. Dan kebutuhan rumah tangga itu digunakan untuk menggoreng ikan, ayam, tempe, tahu, dan berbagai macam jenis makanan lainnya. 2. Industri makanan digunakan oleh pabrik makanan ringan, keripik, biskuit, dan produk olahan lainnya yang menggunakan minyak goreng. Ketiga, restoran dan usaha kuliner digunakan dengan jumlah yang cukup besar untuk memasak dan menggoreng ikan ataupun seafood lain. Bahan baku produk lain yaitu seperti kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai bahan-bahan margarin, sabun, kosmetik, dan biodiesel. Target pasar dalam memasarkan minyak kelapa atau minyak goreng yaitu seperti rumah tangga, warung makan, restoran, perdagangan gorengan, hotel, toko sembako, dan juga supermarket. Strategi produk yaitu menyediakan minyak goreng yang jernih dan berkualitas, menggunakan kemasan yang menarik dan aman dan serta layak digunakan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan berbagai macam ukuran seperti 1 liter, 2 liter, bahkan ada yang 5 liter. Harga strategi atau strategi harga yaitu menerapkan harga yang kompetitif seperti harga yang ada di pasar. 2. Memberikan diskon untuk pembelian yang cukup banyak. Strategi promosi yaitu mempromosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp,
dan membagikan brosur kepada masyarakat dan pelaku usaha kuliner. 3. Mengikuti pameran produk UMKM pertanian. Dan yang terakhir yaitu memberikan sampel kepada calon pelanggan. Dan yang terakhir yaitu strategi distribusi, menjual barang kepada konsumen langsung. 2. Menitipkan produk ke toko sembako ataupun minimarket. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan distributor lokal. Dan yang terakhir yaitu menyediakan layanan perantara pelanggan tetap. Keuntungan dalam menjual minyak goreng ataupun minyak kelapa sawit yaitu per bulan bisa mencapai 2 juta. Berarti apabila produksi mencapai 500 liter per bulan dengan keuntungan 400 liter, jadi dikalikan 500 dikali 4000 liter yaitu mencapai 2 juta. Itu adalah keuntungan per bulan. Dan yang terakhir yaitu untuk penutup dari pemaparan materi tersebut, yaitu usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng memiliki prospek yang baik karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Dengan mengolah yang baik, kualitas produk yang terjaga, dan strategi pemasaran yang tepat, usaha ini dapat diharapkan mampu memberikan keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani-petani kelapa sawit di sekitar. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Bye-bye.